Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, khususan man sannafa hadzal kitab rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi wa fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Para asatidz, sahabat-sahabat sekalian, melanjutkan pembacaan kitab Hikam Ibnu Athaillah dengan ringkasan dari Syekh Shaleh Darat, Hikam ke-202. Hikam ke-202 atau kalau dalam Mukhtasar Mbah Shaleh Darat 114. Kalau dalam kitab 202. Bismillahirrahmanirrahim. La yukhrijus sahwata minal qalbi illa khaufun muz'ijun aw saukun muklikun. La yukhriju, tidak dapat mengeluarkan as-sahwata pada sahwat, minal qalbi dari hati. Tidak dapat mengeluarkan as-sahwata pada sahwat, minal qalbi dari hati, illa kecuali. Siapa yang bisa mengeluarkan itu? Khaufun, apa ketakutan. Khaufun, apa ketakutan. Muz'ijun, yang mencemaskan. Muz'ijun, yang mencemaskan. Au saukun, atau kerinduan. Au saukun, atau kerinduan. Muklikun, yang merisaukan. Muklikun, yang merisaukan. Sebelum hikam ini kan sudah disampaikan dalam hikam sebelumnya bahwa menetapnya manisnya hawa, hasrat dari hati itu adalah penyakit kronis. Kan sudah dibahas sebelumnya, hawa itu ada dua, ada hawan nafsu, ada hawal qalbi. Yang masuk di kita ini kan cuma hawa nafsu. Hawa nafsu itu bahkan kalau dalam konsep tasawuf, hawa nafsu itu masih gampang itu diobatinnya. Yang susah itu adalah hawal qalbu, hawal qalbi. Hawal qalbi ini yang merupakan penyakit kronis. Nah, sahwat dari hati ini yang namanya sahwatul qalbi atau hawal qalbi ini, katanya Imam Ibnu Athaillah, sahwat hati ini, hawal qalbi ini tidak bisa keluar itu dari hati. Nggak bisa orang ngilangin hawal qalbi, sahwat dari hati itu, nggak bisa itu, kecuali dikeluarkan oleh dua hal. Yang pertama, khaufun muz'ijun, ketakutan yang sangat mencemaskan, atau saukun muklikun, dua, kerinduan yang sangat merisaukan. Jadi kalau nafsu, hawal qalbi ini, hawal qalbi sudah menetap dalam hati. Hawal qalbi itu kan sesuatu yang diurus lagi dalam hati, merasa benar, merasa sombong, merasa segalanya bisa, merasa merasa ria, merasa segala macam urusannya hati itu hawal qalbi itu namanya gitu ya. Dia dengki, dia merasa segalanya. Itu nggak bisa, susah itu obatinnya, kecuali dikeluarkan dengan dua yang tadi itu. Nah, dua yang tadi ini kalau dalam bahasa lainnya disebut dengan waridul jalali dan waridul jamali, atau datangnya sifat jalaliyah dan datangnya sifat jamaliyah. Dan dua nih, sifat jalaliyah itu sesuatu yang mengagungkan, sesuatu yang membuat getar manusia, itu namanya jalaliyah. Atau sesuatu yang bikin gak enak manusia, itu namanya jalaliyah. Kalau jamaliyah itu sesuatu yang membuat manusia menjadi indah, senang, bahagia, itu namanya sifat jamaliyah. Nah, khaufun muz'ijun itu sifat jalaliyah. Saukun muklikun itu sifat jamaliyah. Orang nafsunya nggak bisa keluar, dia merasa sombong, merasa segala macam itu, kalau tidak dikeluarkan tadi
dia harus dibenturkan dulu dengan kekuatan, ketakutan yang sangat dahsyat. Ketakutan yang sangat dahsyat itu bisa apa saja. Ketakutan yang sangat mencemaskan itu bisa apa saja. Bisa dia sayang sangat dekat dengan orang tua, tiba-tiba orang tuanya nggak ada, itu namanya khaufun muzijun. Atau kemudian dia didatengin oleh seseorang, oleh makhluk sesuatu yang kemudian dia merasa takut dengan makhluk itu, yang kemudian hidupnya kemudian menjadi berubah 360 derajat. Atau kemudian dia dihadapkan dengan mimpi sesuatu, pokoknya apapun saja yang membuat dia takut itu, maka kemudian dia keluar itu dari syahwat yang dulunya dia merasa ini, malesan, kemudian sombongan, keluar tuh dia dari keadaan begitu. Kenapa? Karena dia sudah dibenturkan dengan sebuah ketakutan yang sangat dahsyat, atau dengan kerinduan, dengan kerinduan yang sangat menggelisahkan, kerinduan yang sangat merisaukan dia. Dia tiba-tiba ditemukan, diperlihatkan surga sama Allah. Oh, seperti ini surga ternyata. Atau tiba-tiba dia dipertemukan baginda Rasulullah, atau dia dipertemukan dengan sebuah keadaan yang sangat indah banget, sehingga keindahan yang dia ngelihat itu mengalahkan keindahan syahwat dia. Dia kemudian malam-malam itu merasakan ada sesuatu yang luar biasa keindahannya, sehingga keluar biasaan keindahan yang dia lihat itu mengalahkan keindahan tidur dia kalau malam. Malesnya dia untuk bangun sholatnya malam itu udah ngalahin semua itu. Kenapa? Karena dia sudah melihat sesuatu yang sangat besar itu. Nah, cuma dua ini, kalau kata Ibnu Athaillah, yang bisa mengeluarkan syahwatul qalbi. Tanpa dua ini susah. Maka kata penyarah kitab ini, yang paling susah, yang paling terhijab karena penyakit ini, yang pertama ulama. Ini justru yang paling terhijab ini dari penyakit ini. Jadi li ajli su'ubati hazal marad kana asyaddu hijaban anillah, karena susahnya penyakit ini, maka yang paling terhijab dari Allah, orang yang paling terhijab dari Allah, yang pertama ulama, justru ulama. Yang kedua ahli ibadah. Yang ketiga zuhad, orang yang ahli zuhud. Kenapa? Karena ulama, zuhad punya syahwat khofiyah di dalamnya itu. Kalau dalam Quran dikatakan adallahullahu ala ilmin, Allah menyesatkan dia atas ilmunya sendiri. Dia punya ilmu, kemudian dia merasa super, dia merasa tahu semua yang ada di Quran dan dalam hadis, maka kemudian dia merasa paling benar itu. Kenapa? Karena dia sudah mengetahui, sudah tahu zohiril kitabnya doang, zohiril kitab was sunnah, zohirnya Quran dan hadis. Kemudian dia mengatakan bahwa tidak ada udah makom yang paling tinggi daripada makom ini. Karena dia merasa hafal Quran, dia merasa ini semuanya dia ngerti, maka kemudian dia merasa super power itu. Super power apa itu? Gua lebih paham, ini gua ngerti ini, gua ngerti ini. Kalau udah seperti itu udah susah diobatin. Udah susah diobatin. Makanya pertama yang paling susah diobatin adalah ulama. Dalam Quran dikatakan wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka menyangka bahwa mereka sudah berbuat baik, padahal mereka melakukan kesesatan. Kenapa yang kedua? Ubat wa zuhad. Kenapa ahli ibadah dan ahli zuhud itu juga termasuk yang paling terhijab dari Allah? Karena orang ahli ibadah, ahli zuhud itu punya potensi merasa dirinya paling suci, dirinya paling ahli ibadah, dirinya merasa ghayatul mahabbah wa ta'ah. Dia sudah merasa berada di puncak mahabbah dan ta'at. Dan ditambah lagi dia melihat ya raunahu minal karomah al-hissiyah. Kemudian dia melihat ada karomah-karomah yang sifatnya indrawi. Maka kemudian dia bisa melakukan ini, bisa melakukan itu, bisa terbang, bisa melipat bumi, bisa melakukan ini yang sifatnya karomah hissiyah itu. Maka fayazdaduna hijaban, maka bertambahlah dia hijabnya. Kenapa? Karena dia merasa bahwa dirinya adalah ahli ibadah. Justru orang yang awam, orang yang biasa-biasa saja itu justru akrabun nasi ilal inqiyadi wan nufuzi ila rabbihim.
itu justru orang yang paling dekat-dekatnya manusia untuk tunduk dan patuh kepada Allah itu. Orang kalau orang awam itu justru lebih dekat itu. Kenapa? Karena dia ngerasa dirinya awam gitu. Dirinya nggak bisa apa-apa, kayak gelas kosong gitu, kayak gelas kosong, diisi saja. Tapi kalau orang udah merasa diri gelasnya ini penuh, mau diisiin itu apa? Udah penuh ini. Mau dibilangin kayak gini, aku udah penuh segalanya gitu. Justru orang awam itu yang paling dekat. Bahkan kata Nabi, aksaru ahlil jannah al-bulhu ay al-mughaffilun. Mayoritas penduduk surga itu adalah al-bulhu al-mughaffilun. Al-bulhu itu ay al-mughaffilun, orang yang lalai, orang yang lupa. Orang yang lupa itu maksudnya orang yang agak merasa pinter, orang juga nggak pinter-pinter banget, kagak merasa pinter tapi tidak merasa pinter. Kemudian dia ibadah tapi tidak merasa ahli ibadah, dia zuhud tapi tidak merasa ahli zuhud. Ini justru nih mayoritas penduduk surga. Gampang saja perbedaannya ini. Sahwat kolbi sama sahwat nafsi itu. Hawal kolbi sama hawal nafsi itu gampang saja petunjuknya itu, susah atau tidak susahnya itu. Yaitu kisahnya Nabi Adam dengan setan. Kalau Nabi Adam itu dia cuma punya sahwat atau hawa nafsu. Dia cuma punya hawa nafsu. Karena apa? Karena pengen lama tinggal di surga, kemudian dia makan kemudian kan. Maka kemudian Allah nyelamatin Adam itu. Tapi setan itu dia hawal kolbi itu. Ketika dia mengatakan ana khairun minhu, aku lebih baik daripada Adam, maka nggak selamat itu setan itu. Kenapa? Kalau setan itu dia punya sahwatul kolbi, tapi kalau Adam cuma punya sahwatul nafsi. Itu bedanya. Sahwat nafsunya Adam bisa diampunin, tapi setan yang udah punya sahwatul qalbi tadi itu merasa dirinya hebat, dirinya yang paling benar, maka kemudian dia tertolak. Nah, jadi dua itu tadi. Haufun muzijun au saukun mulikun. Nah, hauf sendiri, takut sendiri ini, takut. Itu kata ulama ada dua, ada hauful awam, ada hauful khawas. Takut itu ada dua, takutnya orang awam sama takutnya orang khusus. Takutnya orang awam itu minal iqabi wal azabi. Takutnya orang awam itu dari siksaan dan dari azab. Nggak sholat, nanti gue siksa. Daripada gue udah siksa, gue sholat. Terus ibadah, takut masuk neraka. Itu khauf, itu takut, bener. Tapi khauful awam itu, takutnya orang awam. Takut karena disiksa. Takut juga, tapi itu masih level takutnya orang awam. Takutnya orang khauful khawas, takutnya orang khos itu adalah minal qati'ati wal hijabi, dari keterputusan dan dari terhijab dari Allah. Jadi takutnya orang khawas itu yang pertama dari keterputusan dia, tidak terkonek lagi dia kepada Allah. Dan tidak terhijab atau terhijabnya dia kepada Allah. Jadi levelnya itu udah bukan level takut neraka, takut siksaan, bukan itu. Tapi takut hatinya ini terhijab sama Allah. Takut dia sudah nggak punya koneksitas lagi kepada Allah. Itu takutnya orang khawas, orang khawas. Sama seperti kerinduan saukun. Saukun juga ada dua, saukul awam, saukul khawas. Kerinduannya orang awam sama kerinduannya orang khawas. Kalau kerinduannya orang khawas, orang awam adalah lil huri wal kusuri. Kerinduannya orang awam itu lil huri wal kusuri, untuk bidadari dan untuk istana. Waduh, rindu banget pengen punya surga nanti di sana. Surganya gede banget. Terus kemudian ada ini, ada itu, indah banget surganya. Kemudian kerinduan dia, kebayangan dia, perlihatan dia dengan keindahan surga itu membuat dia menjadi saukun muglikun, kerinduan yang sangat menggelisahkan tadi itu. Itu kerinduan juga, tapi masih kerinduannya orang awam. Kerinduannya orang khos adalah lisuhudi wal huduri. Bisa syahadah, bisa musyahadah, bisa menyaksikan dan bisa hudur.
hadir di hadratnya Allah. Itu bedanya. Kalau dalam Quran, wa'adallahul mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa masakina thayyibatan fi jannati adnin. Itu ayat itu Allah menjanjikan kepada orang mukmin laki-laki, mukmin perempuan, surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka kekal di dalam surga itu. Dan Allah menyiapkan juga tempat-tempat yang baik di dalam surga Adnan. Itu untuk awam itu. Janji ini untuk orang awam. Orang awam yang kalau nggak dijanjiin kayak begini, kagak mau semangat ibadahnya ini. Maka dijanjiin kayak gini. Jadi nanti ada surga loh. Surga kamu itu nanti kekal. Nanti ada apa saja yang kamu nggak mau, yang kamu mau, surga semuanya ada. Tapi janjinya Allah kepada orang khawas itu ayatnya adalah waridwanum minallahi akbaru zalika huwal fawzul azim. Keridhaan dari Allah adalah yang paling besar. Itulah keuntungan yang paling agung. Jadi kalau buat orang khawas itu janjinya adalah sebuah keridhaan, ridhonya Allah. Orang awam kalau cuma dijanjiin, udah nanti Allah ridho sama engkau, kurang menarik gitu. Kalau nggak ada iming-imingan nanti ada surga lah ya, nanti ada pahala sekian, kurang menarik. Tapi kalau udah dijanjiin kayak begitu baru menarik. Tapi kalau orang khawas dijanjiinnya ridwan, itu lebih menarik. Nah itu bedanya itu. Maulid dijanjiin ada sembako sama nggak ada sembako, itu kan bagi orang awam kan beda itu tarikannya itu. Kalau buat orang khawas, wah maulid nggak ada apa-apa, dia pengen dapat maulid kok, dia pengen hadir di majlis mulia kok, dia bukan pengen dapat apa-apa, dia pengen dapat sesuatu. Bagi orang awam nggak bisa itu dijanjiin kayak gitu, nggak bisa. Begitu ya, itu kadarnya orang awam dan kadarnya orang khawas. Nah kemudian kata Ibnu Athaillah dalam hikam selanjutnya, kama la yuhibbu, sebagaimana tidak mencintai, kama la yuhibbu, sebagaimana tidak mencintai Allah al-amal, pada amal al-mustaraka yang disekutukan. Al-mustaraka yang disekutukan, la yuhibbu, tidak mencintai siapa Allah, tidak senang, tidak suka, tidak mencintai siapa Allah. Al-qalba, pada hati, al-mustaraka yang disekutukan. Al-amalu, adapun amal, al-mustaraku yang disekutukan, itulah yakbaluhu, tidak akan menerima siapa Allahu pada amalul mustarak. Wal qalbu, dan sedangkan hati, wal qalbu, dan sedangkan hati, al mustaraku yang disekutukan, itulah yukbilu, tidak bisa menghadap apa hati. Itulah yukbilu, tidak bisa menghadap apa hati, alaihi, atas Allah. Kata Ibnu Athaillah, ada amal mustarok, ada qalbul mustarok. Ada amalan yang syirik, ada hati yang syirik. Ada amalan yang menyekutukan Allah, ada hati yang menyekutukan Allah. Kalau amalan yang menyekutukan Allah, maka pasti amalan itu tidak akan diterima oleh Allah. Sholat, kemudian amalannya menyekutukan Allah, ya maka sholatnya tidak diterima. Sedangkan hati yang musyrik, hati yang menyekutukan Allah, adalah hati yang tidak bisa menghadap kepada Allah. Di dalam hatinya ada mustarok. Dalam hatinya dia sholat. Kenapa? Karena butuh pujian orang, karena pengen dilihat sama orang. Itu kan berarti kan hatinya mustarok. Maka hatinya tidak bisa menghadap kepada Allah. Maka amal mustarok, amal itu tidak boleh disekutukan. Amal juga tidak boleh disekutukan. Hati juga tidak boleh disekutukan. Nah, menyekutukan amal itu bukan cuma menyembah kepada selain Allah, bukan cuma itu.
Amal mustarok itu kalau yang tidak menyembah, kalau menyembah selain kepada Allah, insya Allah beres lah itu, kita mau menyembah kepada Allah. Tapi ada yang lebih dalam lagi daripada amal mustarok ini, amal yang disekutukan ini adalah amal yang disertai dengan huzuzun nafsaniyah dunyawiyatan au ukhrawiyatan. Jadi amal yang disekutukan adalah amalan yang disertai oleh hasrat nafsu duniawi ataupun hasrat nafsu ukhrawi. Itu namanya amalan yang di mustarok, ya, amalan yang disirikan, amalan yang disekutukan. Ya, kita ini masih pada awam gitu, makanya ngerjain ini, kita lakukan sholat, lakukan wirid, zikir, biar apa? Karena kita pengen punya kita pengen punya rumah, terus kemudian kita beribadah biar punya rumah. Itu namanya al-amal al-mustarok itu. Amal mustarok. Tapi kalau kemudian terus berarti kita nggak boleh dong kita beramal karena itu. Boleh, tapi itu membuat dorongan. Tapi nanti ketika lagi ngamalin dulu, karena ketika lagi ngamalin, lagi wiridnya, lagi zikirnya itu, tetap jangan fokus kepada hajatnya. Fokusnya tetap zikirnya karena Allah. Jangan lagi zikir itu, ibadah itu, melakukan itu, tapi dirinya, hatinya sedang lagi transaksi. Mau transaksi sama Allah nih, gue lagi melakukan kayak gini nih, dikabulin gak nih sama Allah. Maka ketika dia lagi melakukan seperti itu, mustarok di akhirnya. Kenapa? Karena dia sedang punya hasrat. Kalau punya hasratnya di luar atau selain saat dia lagi melakukan itu, tidak apa-apa. Tetap saja ketika nanti lagi zikir, lagi beribadah, tetap fokusnya saya mau ibadah. Zikir ini ibadah. Dah, ibadah, niatnya ibadah. Dorongannya adalah ada hasrat. Tapi ketika lagi zikirnya ibadah. Sehingga nanti kalau Allah belum menyatakan atau belum mengabulkan doanya, zikirnya, riadohnya, maka nggak ada kekecewaan apa-apa di sini. Kenapa? Karena memang lagi mau zikir kok. Lagi mohon kok sama Allah. Lagi beribadah kok sama Allah gitu. Nah, itu amal mustarok namanya. Jadi amal mustarok itu tingkatan yang lebih dalam itu adalah sebuah amalan yang tidak disertai dengan nafsu duniawiyah atau nafsu ukhrawiyah. Nafsu ukhrawiyah itu apa? Ngamalin ini biar nanti dapat pahala sekian. Lakukan ini biar nanti dapat surga yang kayak begini. Nah, itu namanya amal mustarok. Sedangkan hati yang mustarok adalah tentu saja hati yang di dalamnya hubbus siwa. Hubbus siwa, cinta sama selain Allah. Senang sama selain Allah. Itu namanya al-qalbul mustarok. Senang selain sama Allah itu senang dipuji sama orang, senang biar dibilang rajin sama orang, senang biar orang melihat dia tuh orang yang soleh. Itu namanya hubbus siwa itu. Senang sama selain kepada Allah. Kalau dia masih punya kesenangan kayak gitu, maka itu disebut dengan qalbul mustarok. Nah, ini apa namanya? Amal mustarok itu kata penyarah kitab ini, amal mustarok itu mudahnya adalah amal yang di dalamnya ada 3 cacat. Yang pertama riya, yang kedua ujub, yang ketiga tolabu iwad. Amal mustarok itu, ini di kata penyarah kitab ini, amal mustarok itu amalan sebuah perbuatan yang di dalamnya ada 3 cacat. Yang pertama riya, pamer, atau yang kedua ujub, ada sombong, atau yang ketiga tolabu iwad, adanya adanya ganti, minta ganti. Tolabu iwad, minta ganti. Riya jelas, asyirkul asgor, itu riya itu. Ujub juga begitu. Ujub itu adalah melihat dirinya itu besar, itu namanya ujub. Dalam Quran dikatakan fala tuzakku anfusakum, kamu jangan ngaku-ngaku suci diri kalian semua itu. Huwa a'lamu bimanittaqo, itu namanya ujub. Ujub adalah melihat keunggulan, melihat diri kita ini sesuatu yang besar. Itu namanya ujub itu. Maka saking orang itu nggak boleh ujub, maka sampai Nabi ini
bersabda gini, laulam tuznibu la khositu alaikum ma huwa akhbaru minaz zunub ay al ujub. Kata Nabi gini, seandainya kalian tidak berbuat dosa, aku khawatir kalian akan melakukan sesuatu yang lebih besar daripada dosa, yaitu al ujub, kesombongan. Ini kata Nabi nih, seandainya kalian tidak berbuat dosa, ini bukan berarti kalau gitu harus berbuat dosa aja, bukan. Itu berbuat dosa itu tidak merasa berdosa, gitu loh, tepatnya itu. Seandainya kalian tidak merasa berbuat dosa, tidak merasa punya dosa, aku takut kalian akan terjebak, akan dapat sesuatu yang lebih besar daripada dosa, yaitu al-ujub, sombong. Karena sombong ini dosa yang pertama kali yang dilakukan oleh makhluk kepada Allah, yaitu dosanya iblis kepada Allah. Pun juga begitu, tolabul iwat wal jaza, minta ganti, itu juga termasuk amalul mustarok. Jadi ada 3 itu, riya, ujub, dan minta ganti. Zikir, sholat, ibadah, tapi minta ganti. Ya Allah, saya sudah melakukan ini, saya sudah melakukan ini, maka berikanlah saya ini. Nah, itu namanya minta ganti itu. Kalau doanya umum itu kan gini, innaka qulta wa qaulukal haqqu ud'uni astajib lakum al-ana qad da'awnaka fastajib lana ya Allah. Kan gitu kalau bahasa, kalau sering orang-orang doa itu. Ya nggak apa-apa juga sih, tapi kan kayak lagi minta ganti gitu. Innaka qulta wa qaulul haqqu, sesungguhnya engkau sudah berfirman dan firmanmu itu benar. Ud'uni astajib lakum, firmanmu adalah doalah maka aku akan kabulkan. Al-ana qad da'awnaka, sekarang kami sudah doa kepadamu ya Allah. Fastajib lana, maka kabulkan. Nah, itu kan lagi minta ganti itu. Kan kamu yang nyuruh doa nih, saya udah doa nih, sekarang kabulin. Kan udah doa deh saya, kamu sekarang yang ngabulin gitu. Itu kan lagi kewajiban saya udah nih ya, sekarang kewajibanmu ya Allah gitu kan. Kan uduninya udah, astajib lakunya tinggal ditagih kepada Allah. Nah, itu namanya al-mustajab. Cakep sih doa itu, cakep gitu. Cakep doa itu. Tapi itu kalau kata ulama tasawuf termasuk al-amal al-mustarok. Yang terakhir, al-qalbul mustarok. Kata ulama ini, apa hati yang mustarok itu? Hati yang mustarok, kalau tadi qalbul, kalau tadi itu amal mustarok. Kalau qalbul mustarok, hati yang mustarok itu hati yang di dalamnya juga ada 3 cacat. Yang pertama, hubbud dunya, cinta sama dunia. Yang kedua, hubbul khususiyah, cinta kekhususan, cinta keistimewaan, cinta senang sama derajat yang tinggi, suka sama sesuatu yang VIP, senengnya sama VIP. Kalau tempat umum nggak mau, pokoknya minimal VIP lah, mau VIP, maksimal VIP. Terus yang ketiga an-ni'amul ni'amul ukhrawiyah. Yang ketiga, cinta sama kenikmatan akhirat. Ini kan sebenarnya wajar-wajar aja ya, cinta nggak sama kenikmatan akhirat, cinta nggak masuk surga. Ya cinta tuh mah, pengen. Tapi ternyata hubbun ni'amil ukhrawiyah, seneng sama kenikmatan ukhrawi, nanti ada surga, ada ini segala macam di sana itu ternyata kalau kata ulama tasawuf ini semua termasuk al-qalbul mustarok, hati yang disekutukan. Kenapa? Ya iya sih, katanya menyembah kepada Allah, kenapa kok pengennya bukan sama Allah? Kan gitu. Katanya kepada Allah, tapi kenapa kok yang diingini bukan Allah? Tapi yang diingini adalah makhluknya Allah. Nah, ini kata Ibnu Athaillah, sebagaimana Allah tidak mencintai amal mustarok, Allah juga tidak mencintai hati yang mustarok. Kalau amal mustarok tidak bakal bisa diterima oleh Allah, sedangkan hati yang mustarok adalah hati yang tidak bisa menghadap kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab.